Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita semua diberkahi serta dilimpahkan rizki yang luas. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Living Quran, tempat di mana kita bercerita dan menggali hikmah dari kisah Islami. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan aktivasi loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan tidak lupa saya akan disclaimer terlebih dahulu bahwa foto yang ditampilkan dalam video kali ini itu hanyalah ilustrasi semata, tidak ada unsur atau maksud yang lain. Sebelum kita membahas kisahnya, saya akan spoiler dulu kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya tentang ketampanan dan mukjizatnya, tetapi juga tentang ujian kesabaran, keimanan, dan cinta yang penuh cobaan. Salah satu bagian paling menarik dari perjalanan hidupnya adalah hubungannya dengan Zulaikha, seorang wanita bangsawan yang awalnya tergila-gila padanya, tetapi akhirnya berubah menjadi sosok yang bertobat dan mencintai dengan cara yang lebih suci. Bagi kalian yang tidak sabar, ini dia spoiler dari kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Zulaikha tergila-gila pada Nabi Yusuf dan mencoba merayunya, tetapi Nabi Yusuf menolak dan lebih memilih masuk penjara daripada berbuat maksiat. Setelah bertahun-tahun kemudian, Nabi Yusuf dibebaskan dan menjadi penguasa Mesir. Sementara itu, Zulaikha kehilangan segalanya setelah suaminya meninggal, tetapi akhirnya ia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah mengembalikan kecantikannya sebagai bentuk penerimaan atas taubatnya. Di akhir kisah, Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha akhirnya bersatu dalam ikatan pernikahan yang suci. Kisah ini membuktikan bahwa cinta sejati bukan tentang nafsu, tetapi tentang kesabaran dan ketakwaan. Bagaimana kisah mereka saat dewasa? Apakah mereka akhirnya bersatu dalam ikatan suci pernikahan? Mari kita telusuri kisah ini berdasarkan sumber-sumber terpercaya. Tonton video ini sampai selesai untuk mengetahui detail perjalanan mereka. Cinta adalah salah satu ujian terbesar manusia, tetapi bagaimana jika cinta itu berawal dari godaan dan nafsu, lalu berubah menjadi cinta yang suci dan penuh berkah? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha adalah salah satu kisah cinta paling terkenal dalam sejarah. Diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Yusuf dari seorang wanita yang tergila-gila oleh nafsu, hingga akhirnya menemukan cinta sejati yang penuh dengan ketakwaan dan kesabaran. Lalu, bagaimana perjalanan cinta mereka? Apakah mereka akhirnya bersatu dalam pernikahan yang diridhoi oleh Allah? Mari kita telusuri kisah ini berdasarkan sumber-sumber terpercaya. Dahulu, Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang anak yang sangat dicintai oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Namun, saudara-saudaranya yang iri membuangnya ke dalam sumur. Takdir membawanya ke Mesir, di mana ia dibeli oleh Al-Aziz, seorang pembesar kerajaan, dan dibesarkan di istananya. Di istana itu, istri Al-Aziz, yaitu Zulaikha, mulai tergoda oleh ketampanan Yusuf. Ia sangat terpesona hingga pada suatu hari ia mencoba menggoda Yusuf dan menutup semua pintu. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan sungguh, wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, 'Marilah mendekat kepadaku.' Yusuf berkata, 'Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.'" Tercantum dalam Quran Surat Yusuf ayat 23. Namun, Nabi Yusuf alaihissalam menolak dengan tegas. Ia lebih memilih di penjara daripada berbuat maksiat. Namun, penolakan Nabi Yusuf alaihissalam membuat Zulaikha murka. Ia pun memutarbalikkan fakta dan menuduh Yusuflah yang berusaha mencelakainya. Peristiwa ini membuat Nabi Yusuf alaihissalam harus menghadapi persidangan di hadapan suaminya, yaitu Al-Aziz. Dalam momen itu,
seorang saksi dari keluarga Zulaikha memberikan sebuah bukti. Jika baju Yusuf robek di bagian depan, maka ia bersalah. Namun, jika baju Yusuf robek di bagian belakang, maka jelas bahwa Zulaikha lah yang mengejarnya. Dan ternyata, baju Yusuf memang robek di bagian belakang. Meskipun kebenaran mulai terungkap, untuk menjaga nama baik keluarganya, Al-Aziz lebih memilih untuk meredam masalah ini dan meminta Yusuf untuk tetap diam. Namun, desas-desus sudah tersebar di kalangan wanita Mesir, hingga akhirnya Zulaikha mengundang mereka ke istana. Dalam sebuah jamuan, Zulaikha memberi mereka pisau dan buah, lalu memanggil Yusuf alaihissalam agar mereka bisa melihat ketampanannya. Begitu melihat wajah Yusuf, mereka pun tak sadar telah melukai jari mereka sendiri dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia." Tercantum dalam Quran Surat Yusuf ayat 31. Lalu Zulaikha pun mengakui perasaannya di hadapan mereka, tetapi Yusuf tetap teguh dengan ketakwaannya. Karena terus mendapatkan tekanan, akhirnya ia berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, penjara lebih baik aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Tercantum dalam Quran Surat Yusuf ayat 33. Kemudian doanya pun dikabulkan. Yusuf alaihissalam akhirnya dipenjara, tetapi ia lebih memilih kesulitan di dunia daripada terjerumus ke dalam dosa. Di dalam penjara, Yusuf tidak kehilangan kesabaran. Ia tetap beribadah dan menolong para tahanan dengan menafsirkan mimpi mereka. Hingga suatu hari, Raja Mesir mengalami mimpi yang tidak bisa ditafsirkan oleh siapapun, kecuali oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Karena keahliannya, ia dibebaskan dari penjara dan diangkat sebagai bendahara kerajaan, mengelola lumbung pangan di masa krisis. Setelah kematian Al-Aziz, Zulaikha kehilangan seluruh hartanya. Ia jatuh miskin, kehilangan statusnya, bahkan kecantikannya memudar karena kesedihan dan penderitaan. Namun, dalam kejatuhannya, ia akhirnya menyadari kesalahannya. Ia berkata, "Aku telah mencintai Yusuf bukan karena Allah, tetapi karena hawa nafsu. Kini aku bertaubat dan hanya menginginkan cinta yang diridhoi oleh Allah." Di dalam penderitaannya, ia justru menemukan jalan menuju taubat. Zulaikha mulai menjalani hidupnya dengan penuh ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan memohon ampunan atas segala kesalahannya di masa lalu. Pada suatu hari, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Yusuf alaihissalam dan Zulaikha akhirnya bertemu kembali. Namun, kali ini Zulaikha bukan lagi wanita yang penuh nafsu. Ia telah berubah menjadi wanita yang rendah hati dan hanya berharap cinta yang halal. Menurut beberapa riwayat, karena ketulusan taubatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kecantikannya yang dulu pernah memudar. Melihat perubahan ini, Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menikahi Zulaikha dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Seorang ulama berkata, jika cinta didasari nafsu, ia akan membutakan. Tetapi jika cinta tumbuh dari ketulusan dan keimanan, ia akan menemukan jalannya yang suci. Dari kisah ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga, yaitu kesabaran dalam menghadapi ujian. Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih di penjara daripada berbuat maksiat. Ini mengajarkan kita untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keimanan. Lalu, taubat yang sungguh-sungguh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulaikha awalnya tergoda hawa nafsu, tetapi ia sadar dan bertaubat hingga akhirnya mendapatkan cinta yang suci. Serta cinta yang sejati adalah cinta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang hanya berdasarkan hawa nafsu akan menyesatkan, tetapi cinta yang didasari keimanan akan menemukan jalannya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Tercantum dalam Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Dan yang terpenting, kisah ini mengajarkan kita bahwa godaan dan ujian dalam hidup adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan dan ketakwaan. Kesucian hati dan keimanan yang teguh akan selalu mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Yusuf alaihissalam akhirnya meraih kebahagiaan setelah melalui berbagai cobaan. Setiap perjalanan cinta yang diridhoi oleh Allah pasti akan menemukan jalannya, meskipun harus melewati berbagai rintangan. Maka, jangan pernah putus asa dalam kesabaran dan keimanan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kisah ini memberi kalian pelajaran berharga tentang cinta dan keteguhan hati? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.